kita punya tradisi al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih, maka yang dimaksud al-qadimis shalih itu menjaga tradisi sanad dan turas. Saya tadi bawa kitab tidak banyak, hanya untuk Rais Syuriah sama ketua PC. Saya menulis kitab, ya kitabnya banyak di rumah saya, yang berat itu bawahnya Gus. Ya. Saya tulis Tuhfatul Qasi Waddani fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu saya tulis ya menjelang muktamar itu dulu, itu sekitar 265 halaman. Ya. Sekitar 265 halaman itu saya bicara tentang salah satu bukti bahwa NU itu punya tradisi sanad dan turas yang nyambung. Karena kalau kita lihat semua ulama NU itu boleh dibilang nyambung pada dua ulama besar, Syekh Mahfud Turmusi dan Syekhona Khalil. Kedua-duanya ini nanti muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi muridnya Imam Bajuri. Wahalumma jarra, terus naik ke atas antariq Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa antariq Al-Imam Ar-Ramli, terus naik ke atas sampai kepada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, naik ke atas kepada Imam Ibnu Salah, naik ke atas antariqil Khurasaniyin wa antariqil Iraqiyin, dari jalur Irak dan Khurasan, naik sampai Imam Haramain, naik terus sampai Imam Syafi'i, Imam Qaffal, dan nanti sampai Imam Syafi'i, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu yang disebut turas ini ya al-qadimis salih, itu yang kita punya. Tapi kelebihan ulama NU itu bukan hanya pada ketika membaca kitab-kitab itu. Ulama NU itu sejak dulu dianugerahi Allah punya kemampuan al-akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Bagaimana orang NU itu ulamanya diberi kemampuan membaca sesuatu yang baru dan kemudian mengkontekstualisasikan apa-apa yang dibacanya dari turas itu. Dari kitab-kitab klasik kok bisa kemudian diturunkan kepada kejadian-kejadian terkini lalu bisa menghukuminya, tidak kaku. Itu ulama NU. Kadang-kadang dalam kondisi sosial politik organisasi sama. Ini saya mau cerita, itu kemarin saya sampaikan dalam hall di Langitan, kebetulan Rais Amrawuh. Di organisasi saja kita ini, PBNU itu punya wakil ketua umum 4. Wakil ketua umumnya 4, saya wakil ketua umum pertama. Bidang keagamaan dan hubungan antar lembaga. Gampangnya ngomong, saya ini wakil ketua umum bidang syai'ul lillahi lahumul fatihah. Itu gampangnya ngomong itu. Ada bidang OKK, organisasi, pendidikan, ada bidang ini dan itu. Media, hukum. Nah, saya dengar itu. Ada yang mengusulkan wakil ketua umum tambah lagi jadi 1. Itu Rais Am nolak, Gus. Enggak, 4 aja. Kalau mau ditambahin yang ini digeser jadi Suriah, yang saya usulin silahkan. Akhirnya enggak jadi. Singkat cerita itu saya tahu jawabannya, Rais Am itu nolak, tetap harus 4. Itu karena alasannya sederhana. Diilhakkan sama bojo, orang soalnya istri itu maksimal 4 katanya. Ilhaknya itu loh, nyambung itu loh ilhaknya. Saya bilang gitu, ulama NU itu hebat, punya istri aja maksimal berapa? 4, jadi sederhana, sama mau terima mau enggak itu sudah mansus gitu. Warubah itu maksimal. Nah, itu contoh. Belum lagi nanti dalam pilihan-pilihan politik gitu ya. Jadi itu kemampuan ulama NU yang luar biasa, tapi ketika mereka mengambil satu keputusan punya cantolan hukum. Lah, itu kenapa semua keputusan NU, kalau kita lihat ya nanti,
termasuk keputusan NU tentang fikih warga negara yang diputuskan di Banjar, Patroman, Jawa Barat. Ketika kita menyebut orang-orang non-muslim di Indonesia itu dengan sebutan muwatinin. Muwatinin itu warga negara. Kita tidak menyebutnya dengan sebutan kafir dhimmi. Dalam satu syair saya pernah katakan, muwatinun la kafirun kul ya akhi. Di situ enggak ada, Gus, enggak ada. Ya, di materi itu enggak ada. Muwatinun la kafirun kul ya akhi. Abna ajin sikum takun minar rakhi. Muwatinun, sebutlah dia sebagai muwatin. Muwatin itu warga negara. La kafirun, jangan kau sebut kafir dalam konteks fikih warga negara, bukan dalam konteks munakahat, bukan dalam konteks yang lain. Khusus dalam fikih warga negara, hak kewajiban mereka itu muwatin sama seperti kita.